Halo Republik, welcome to How A Talks Podcast. Di edisi kali ini, How A Talks Podcast berhasil mengumpulkan beberapa pengurus humanistik yang akan membagikan pengalaman mereka selama berada di humanistik. Penasaran? Halo Republik, perkenalkan nama aku Syakira Salfuasar, biasa dipanggil Syakira. Aku dari Sahabat Biru Muda Humanistik 2022. Salam kenal semuanya. Halo Republik, perkenalkan nama aku Giovanni Sigalingging, biasa dipanggil Wakgio. Aku sebagai Wakil Ketua Himpunan Humanistik tahun 2022. Salam kenal semuanya. Hello Republik, kenalin aku Brian Sanjaya Tampu Bolon, biasa dipanggil Brian. Aku dari Sahabat Biru Muda Humanistik 2022. Salam kenal semua. Halo Republik, kenalin nama aku Alfian Restu, biasa dipanggil Alpi, dan aku selaku Ketua Himpunan Mahasiswa Jurusan Administrasi Publik atau Humanistik 2022. Salam kenal. Halo teman-teman semua, kita mau minta waktunya sebentar untuk menjawab beberapa pertanyaan. Pertanyaan yang pertama, bagaimana pandangan tentang humanistik dari Ketua Umum dan Wakil Ketua Umum Humanistik, dan begitu juga dari Sahabat Biru Muda Humanistik? Oke, aku izin jawab dulu kali ya. Nah, pandangan tentang humanistik. Aku sudah 4 tahun berproses di humanistik dari SBM, staf tetap, kadif, dan juga ketua himpunan. Humanistik menurutku adalah rumah bagiku. Sejatinya rumah itu adalah tempat belajar pertama. Kalau kita di keluarga juga kan dari bayi sebelum sekolah ya diajarinnya di rumah. Sama kayak aku ketemu lingkungan baru di kampus gitu ya, di Fakultas Ilmu Administrasi, lingkungan pertama yang menurutku asing gitu ya. Dari dulu misalkan SMA ke kuliah kan beda tuh budayanya, vibes-nya beda. Jadi aku mencari naungan untuk belajar, mencari keluarga, mencari rumah. Nah, rumah yang aku pilih adalah humanistik, rumah biru gitu. Selama 4 tahun banyak belajar ya di humanistik. Berbeda-beda dari low management sampai yang paling tinggi, itu beda tahap belajarnya. Tapi sebagai rumah, humanistik juga tempat kita untuk berkeluh kesah di sana gitu ya. Kita juga punya adik, punya kakak, punya bapak ibu juga gitu ya. Ada dari staff, adik-adik kita, kadif, bisa bilang kakak-kakaknya, dan juga PH, kadep, sekdep, kayak itu bapak ibunya. Di sana kita bisa berkeluh kesah, kita bisa meminta bantuan gitu terkait kehidupan kita di kampus. Kalau ada kesusahan gitu kita datangnya ke humanistik, nanti dibantu sama kakak-kakaknya, sama adik-adiknya juga dibantu. Jadi udah kayak rumah beneran aja gitu. Terus kalau misalkan di luar juga humanistik itu tidak hanya di kampus aja. Jadi kalau misalkan kita kesusahan gitu, nggak bisa makan, terus misalkan di kos, kita waktu itu aku nggak punya kos, aku bernaung di kakak-kakak dan bapak-bapak humanistik. Aku sempat tidur di, kalau ini nonton ada Kak Kaisar, terima kasih tumpangannya selama 1 tahun kontrakannya. Itu OCVC humanistik, dan juga kaum muslim juga naungin aku di kontrakannya gitu selama 1 tahun. Jadi 2 tahun aku nggak ngekos ya, ikut orang. Jadi kekeluarganya humanistik itu berasa banget. Jadi benar-benar menjadi rumah dan keluarga bagiku. Kalau aku gitu sih. Kalau dari Waji, gimana Waji? Ya, sebenarnya kurang lebih sama ya, karena selama berproses di humanistik, aku dan Alfi sama-sama berproses mulai dari SBM sampai pada tingkat inilah, sampai pada udah tua, udah harus fokus skripsi, udah harus kayak nyiapkan masa depan, menikah ya. Aduh, kan itu aja ya. Nah itu jadi menurutku itu humanistik. Aku sepakat dengan Alfi, humanistik adalah naungan untuk semua mahasiswa jurusan administrasi publik. Bukan kalau Alfi tadi cerita tentang pengalaman hidupnya, mungkin secara kampus humanistik bisa menjadi naungan akademik dan non-akademik bagi semua mahasiswa jurusan administrasi publik. Tempat untuk mencari solusi mengeluh, dalam tanda kutip mengeluh, adalah ada masalah yang teman-teman administrasi publik alami. Humanistik adalah tempat untuk mencurahkan semua keluhan-keluhannya. Jadi menurutku humanistik adalah rumah, humanistik adalah naungan untuk semua mahasiswa jurusan administrasi publik. Sehingga mungkin di
kesempatan kali ini juga ada teman-teman SBM ya? SBM yang mungkin mewakili mahasiswa-mahasiswa baru ya. Iya, yang udah 3 bulan ya. 3 bulan, kurang lebih 3 bulan. Sudah mulai dari mereka maba, ospek gitu semangat ngambil formnya. Aku Iya, jadi betul. pengen jadi SBM, aku pengen jadi SBM. Ikut screening Ikut screening. SBM. Sampai malam ya, sampai jam 9 kalau nggak salah kemarin gitu. Banyak yang mereka coba janjikan ya dan harapkan. Aku berharap kayak gini kak, aku punya modal kayak gini dalam diriku. Coba kita tanya ya, apakah sesuai harapan apa enggak. Dari Brian kali Brian. Brian ini jauh guys, sama kayak Gio. Brian dari mana Brian? Halo orang Batak. Jadi dua sini ada orang Batak ya guys ya, jauh-jauh belajar kepala. Kita tanya nih di humanistik dapat apa aja? Ya gimana, Brian? Baik, humanistik ya. Humanistik menurutku merupakan tempat yang tepat ya, wadah yang cocok untuk belajar berproses tentunya dalam dunia organisasi. Selama aku jadi sahabat biru muda di sini kurang lebih 3 bulan ya, banyak sih insight yang aku dapat tentunya untuk belajar tanggung jawab, kekeluargaan, disiplin, dan masih banyak lagi deh. Tentunya masih banyak plan kedepannya juga untuk tetap berproses di humanistik. Semoga bisa lancar juga. Kayaknya tambahan dari Syakira deh. Ya, mungkin dari aku kurang lebih sama sih kayak Brian, tapi di sini menurut aku humanistik tuh tempat belajar yang bagus banget buat SBM khususnya, karena kita kan juga masuk ke kuliah itu kan baru ya, dan kita di humanistik ini udah 3 bulan dan kerasa banget kekeluargaannya, seru banget, kakak-kakaknya juga, kakak-kakaknya tuh banyak banget yang ngebantu, pokoknya ngebantu adik-adiknya banget, kayak keren banget deh humanistik. Thank you guys. Pertanyaan selanjutnya adalah, apa sih pelajaran yang dapat diambil dari Ketua Umum dan Wakil Ketua Umum Humanistik, begitu juga dari Sahabat Biru Muda? Mungkin aku membaginya dari beberapa bagian yang kualami di humanistik, mulai dari SBM, staff, walaupun gak ikut Kadif ya, karena Kadif direnggut oleh Alfi. Tidak begitu ya sih. Oke, jadi di staf muda aku belajar, pengalaman yang aku dapat adalah mengambil kesempatan yang ada, jangan tinggalkan semua kesempatan yang ada. Jadi aku maba ada kesempatan untuk menjadi SBM, aku ambil kesempatan untuk menjadi SBM. Setelah aku jadi SBM, aku mendapatkan kesempatan untuk berproses lebih lagi. Kalau dulu kita debat ya kita ya, Iya. ada kesempatan untuk debat, jadi aku ambil Jadi tim debat, Debat. nasional via di DSPC. SPC Undip di Walaupun Ponorogo. kita Kalah. Mengambil kesempatan sebanyak mungkin. Jadi kalau ada kesempatan ya diambil aja. Selama ada di humanistik, kesempatan itu banyak, teman-teman. Waktu aku jadi staff, ada pelajaran yang aku ambil lagi, yaitu untuk bertanggung jawab, berjuang hingga akhir. Bahkan ini pengalaman ini lagi bersama Alfi ya, hari-hari bersama Alfi. Aku masih ingat dengan Alfi, tanda kutip berjuang adalah kami punya proker yang namanya Push 4.0 ya Pi. Push 4.0 mungkin waktu itu kami dalam saat transisi dari offline ke online. Iya, dari belum COVID tiba-tiba muncul COVID. virus. Jadi kami kaget dengan hal itu. Tapi kami sudah punya stand untuk memperjuangkan ini hingga akhir. Jadi masih ingat dulu, ini the real gak tidur 3 hari untuk menyelesaikan hal tersebut. Dan pada tahap sekarang, pada tahap pengurus harian mungkin ya, hal yang mungkin pelajaran terbaik adalah menempatkan diri. Dalam artian menempatkan diri adalah bisa menaungi teman-teman mulai dari Kadif dan hingga staff, dan bisa menempatkan diri sebagai seorang mahasiswa gitu. Jadi pada tahap ini mungkin bertanggung jawab, menempatkan diri, decision making adalah hal-hal yang mungkin pelajaran yang bisa aku dapat di humanistik sebagai pada tingkatan top management. Kira-kira begitu. Ada hal yang sama juga untuk pelajaran dari humanistik. Tiap tingkatannya di humanistik tuh pelajarannya beda-beda. Nah, kebetulan aku merasakan 4 tingkatnya, dari SBM, staff, Kadif, dan juga PH atau ketua himpunan gitu ya. Staff pelajaran terbaiknya itu beda-beda. Kalau ketika SBM, kita tuh masih banyak sekali tentang stigma-stigma yang mungkin benar, mungkin juga salah tentang dunia perkuliahan, tentang dunia kampus. Awal jadi staff biru muda, aku belajar pelajaran terbaiknya adalah aku mengerti dunia kampus itu seperti apa. Dari segi akademiknya, dari segi pergaulannya, dari segi politiknya juga gitu di kampus itu seperti apa.
dan juga aku belajar beretika dan beradaptasi dengan banyaknya orang-orang dari suku dan budaya yang berbeda-beda. Nah, itu modal yang paling bagus, pelajaran yang paling terbaik dari aku adalah bisa beradaptasi dengan suku budaya yang berbeda-beda di situ. Untuk jadi staff, kita mulai belajar untuk bisa jadi pelaksana dari program kerja. Ada beberapa pelajaran terbaik, salah satunya adalah mengontrol diri. Jadi staff, jadi baru maba, jadi staff itu dirinya menggebu-gebu gitu. Apapun ingin kita eksekusi dengan baik. Tapi yang harus kita sadarin adalah kita kerja tim di sini, bukan kerja sendiri gitu ya. Jadi banyak sekali belajar tentang bagaimana melaksanakan program kerja, belajar teamwork, gimana kerjasama dengan satu divisi, dengan satu departemen dan satu humanistik gitu, kita belajar di sana. Sejatinya melaksanakan program dan belajar pasti ada konflik-konflik antar kepala karena kepalanya cukup banyak. Nah, pelajaran terbaik di staff adalah bagaimana bisa menetralisir kepala kita dengan kepala-kepala yang lain dan menyadari bahwa tiap kepala itu beda isi pikirannya. Dan di sana kita belajar mengontrol diri, dan ternyata untuk tahap selanjutnya itu sangat-sangat berharga. Ketika kita gagal mengontrol diri, walaupun menurut kita benar, tapi belum tentu juga menurut orang lain benar, dan itu sangat-sangat dibutuhkan. Dapat spill walaupun aku belum kerja, tapi aku pernah beberapa kali intern, ternyata itu juga sangat berfungsi gitu ya, karena itu lebih kalau di kuliah mungkin kita belum ada ranah untuk berkeluarga, jadi mungkin kesetresannya itu ada dalam diri sendiri aja. Paling galau-galau sama pacar dikit, galau-galau sama nilai kuliah gitu kali ya, belum ada masalah yang berat lainnya. Nah, itu kadang aja masalah diri kita sendiri itu berpengaruh gitu buat pelaksanaan kita kerja di program kerja. Nah, jadi di sana kita belajar tuh arti kekeluargaan di sana, gimana bisa memahami satu dengan yang lain. Lagi ketika jadi ketua divisi, punya adik-adik yang selama ini jadi adik, jadi kakak. Kan selama ini jadi adik kita disayangin ya, disayangin, kayak diemong gitu sama kakaknya. Kita salah, kakaknya kayak iya nggak apa-apa. Nah, nanti belajar lagi ya kita gitu. Ketika jadi ketua divisi, kita merasakan tuh kita yang bawa program kerja, yang ngelaksanain bareng sama adik-adiknya. Kita belajar gimana caranya buat mendelegasikan sesuatu ke adik-adik kita, ke staff-staff kita, dan juga berkoordinasi dengan PH kita, atasan kita. Jadi cukup banyak pelajaran di sana terkait ketua divisi. Mungkin kalau aku bisa bilang di humanistik itu pelajaran terbanyak yang didapat itu jadi ketua divisi, karena kita mendapatkan dorongan support dan juga banyak titipan juga dari kakak-kakak PH-nya, kadep sekdepnya, begitu juga dengan ketua himpunan dan wakil ketua himpunannya, dan juga hasil dari kita koordinasi dengan kakak-kakak kita harus bisa menyampaikan itu ke adik-adik kita yang baru belajar di staff, gimana caranya kita bisa berbicara dan diterima dengan baik. Nah, jadi selama jadi ketua divisi, pelajaran terbaiknya ada dua menurutku. Bisa menyampaikan, mendelegasikan, menyampaikan suatu pesan dengan baik ke staffnya, dan juga memahami bahwa staff kita, adik-adik kita tuh masih belajar. Jadi gimana cara kita untuk menggiring dia untuk terus bisa belajar, baik dari kesalahan dia, kita gimana cara membenarkannya, memberikan masukan caranya begini loh gitu. Ketika adik-adik kita benar, kita bisa apresiasi dia. Nah, di situ hal terbaik yang aku pelajari di ketua divisi. Nah, kalau jadi ketua himpunan, sebenarnya yang paling besar adalah bagaimana kita bisa menahan diri gitu ya, sebagai seorang pemimpin gitu. Harus bisa menempatkan diri, menahan diri gitu ya. Tidak mungkin rasanya untuk pemimpin itu disukai semua orang. Pasti ada yang pro, ada yang kontra, ada yang suka, ada yang kurang suka begitu. Tapi bagaimana kita menyikapi itu semua agar naungan kita nih, bahtera kita, rumah kita tetap bisa berjalan menuju goals-nya. Dan juga kita kan harus jadi ketua himpunan, jadi top manajemen tuh harus memikirkan aspek eksternal internal gitu ya. Apalagi ketua himpunan, wakil ketua himpunan harus berkoordinasi dengan lembaga-lembaga yang lain, kepada dekanat. Jadi hal-hal yang selama ini dipelajari, ada koordinasi dengan dekanat, gimana cara kita nyampaikan ke PH, kadif, sehingga staffnya itu sudah dipelajari di kadif. Tinggal cara kita menahan diri kalau misalkan adik-adik kita atau kakak-kakaknya merasa kayak kok kayak gitu sih, kok kayak gini sih gitu. Gimana cara kita kayak merangkul mereka, oh iya memang ini
tugas kita untuk mengabdi dan segalanya. Jadi lebih ke menahan diri, mengontrol diri dan menempatkan diri. Kalau aku gitu sih. Kita coba dengar dari teman-teman SBM 3 bulan mereka di sini, pelajaran terbaiknya apa? Karena 2 minggu lagi sebelum podcast ini upload kayak kita udah finish kan. Gitu. Coba dari Syakira mungkin. Dari Syakira. Betul yang tadi Kak Alfi bilang sih, aku setuju karena kita transisi juga dari sekolah ke kuliah. Jadi dimana kulturnya tentu aja berbeda ya pasti. Nah di sini tuh aku bener-bener ada dapat pembelajaran dari SBM Humanistik ini, jadi lebih bertanggung jawab sih, karena kan beberapa kadif ada yang ngasih beberapa tugas segala macam, jadi kita diberi tanggung jawab untuk melaksanakan tugas tersebut. Jadi banyak banget pembelajaran yang dikasih dari kadif-kadif itu sih paling. Sebenarnya sama sih sama Syakira, tapi banyak sih pembelajaran yang dapat, tapi nggak sebanyak Kak Gio. Iya, belum. Belum. Kita baru 3 bulan, Masih 4 tahun. Tentunya hal yang paling berkesan ya untuk pelajaran, tentunya sama yang udah Syakira ucap tadi, itu tanggung jawab ya, karena di organisasi kan dituntut untuk bertanggung jawab. Gimana sih di humanistik sendiri dituntut gimana sih buat jalanin organisasi yang baik itu, jalanin proker, job desk yang udah dikasih, gimana sih cara kita bertanggung jawab ya kalau udah dikasih tugas atau proker yang untuk kita laksanakan gitu. Yang kedua tentunya kekeluargaannya. Menurutku kakak-kakak yang di sini mereka care ya, peduli banget sih sama kita. Makanya asik sih sebenarnya. Itu aja sih. Oke. Nah, kita langsung aja ke pertanyaan selanjutnya. Lalu gimana sih cara memanage waktu dalam masa perkuliahan ini sekaligus sembari berorganisasi? Ini dari aku dulu ya Kak. Boleh. Mungkin SBM pengen aku sudah memanage waktu dengan baik gitu kan. Tapi perspektifnya sebenarnya dari SBM ini menarik karena dia sekolahnya online ya. Iya. Ya betul. Sekolahnya Setengah online kan, setengah online, setengah offline, ketemu kampus juga. Ospek pertama online ya, Rabrau ya. Rabrau. Online, habis itu disuruh offline, datang. Shock nggak dia kira-kira coba? Datang jam 5 pagi, Datang jam 5 pagi. Jam 8. Biasanya mungkin dulu sekolah on cam doang ya kan, set gitu. Hilang ganti PBI. Ya Gimana Brian? Sekarang sih masih beradaptasi ya Kak. Dari waktu di SMA sama sekarang di perkuliahan. SMA mana Brian? Coba sama-sama dulu. Untuk SMA Negeri 2 Balige. SMA Negeri 2 Balige itu salah satu SMA favorit di Sumatera Utara. Oke. Sebetulnya untuk manajemen waktu ya, kebetulan waktu di SMA juga aku udah pernah jadi pemimpin organisasi istilahnya. Aku pernah jadi wakil ketua OSIS sih. Lanjut wakil ketua himpunan. Aminin aja ya Kak. Tuh, harus dong. Yang baik harus diproyeksi dong gitu. Sekarang kan masih beradaptasi untuk manajemen waktu. Tapi hal yang penting sih menurut aku sekarang tentuin skala prioritas ya. Apa sih yang utama antara dunia organisasi ataupun perkuliahan. Tapi tentunya sebagai mahasiswa yang terutama adalah akademik ya Kak. Kan kakak ngerasain juga ya gitu. Iya betul. Apa sih skala prioritas Brian? Pastinya Kenapa mau geser gitu? di antara organisasi sama perkuliahan tadi keluarga ya. Keluarga, terus pertama keluarga, kedua Keluarga, terus karena sekarang masih jomblo ya tentunya. apa itu? Berarti kedua Ini sih Kak, tadi keluarga terus ke akademik ya perkuliahan. akademik. Ini untuk sekarang ini organisasi humanistik. Tapi kami orang-orang jauh ini prioritas nomor 1 keluarga kurang make sense Pi. Karena ongkos kami balik. Iya. Jadi mending tetap di sini daripada balik duit ya kan. Betul. Kalau saya kira Kalau dari aku sebenarnya nggak jauh beda kayak Brian, dan kebetulan aku dulu SMA juga sempat jabat. SMA mana tuh? SMA. Hai, aku dari SMA yang 82 Jakarta. Asik. Favorit juga gak? Favorit. Aku sempat jabat di OSIS selama 2 tahun, Iya, tapi betul. jadi bendahara BPH. Bendahara himpunan. Amin. Nah, tapi sekarang aku pengen kayak nyoba hal baru kan di humas ini. Terus untuk manage waktunya bener sih skala prioritas juga. Tentunya dari kuliah dan baru organisasi gitu sih. Karena kan ya kita tujuannya kesini udah jauh-jauh mau kuliah guys gitu. Nah, baru di organisasi gitu sih paling. Oke. Kalau aku mungkin tidak sebaik teman-teman karena manajemen waktunya, karena mungkin
ambisinya cukup besar, jadi beberapa hal banyak yang dicoba gitu ya. Jadi kalau aku manajemen waktunya tidak baik untuk ditiru gitu, karena harus 1 kali 24 jam bisa aktif 25 jam 23 jam. Waduh. Tidur cuma sejam gitu. Dari staff sampai kakak-kakaknya selalu ngingetin makan jangan lupa, tidur jangan lupa, apalagi Kak Jihan, Kak Frey kalau nonton, Muslim juga, Kak Aisyah sering banget ngingetin jangan lupa tidur, jangan lupa makan gitu. Jadi manajemen waktu aku mungkin caranya agak berbeda, karena selagi 1 kali 24 jam masih bisa beraktivitas dengan baik, aku beraktivitas nanti istirahatnya biasanya sehari langsung bleng gitu, hilang di weekend gitu, di Sabtu atau di Minggu. Tapi weekdaysnya biasanya cukup tinggi intensitas beraktivitasnya. Itu kalau ngomongin skala prioritas, juga skala prioritas aku sebenarnya keluarga, tapi mama yang di rumah maaf banget, kadang setahun bukan begitu, kadang setahun pulangnya cuma sekali gitu, kadang hampir pernah 1 tahun lebih tidak pulang gitu. Jadi mau minta maaf gitu. Untungnya orang tua aku juga tipe-tipe orang tua kalau misalkan rantau cari pelajaran dan juga cari modal-modal terbaik untuk nanti bakal masa depan. Jadi biasanya yaudah selesaikan dulu di perantauanmu gitu, nanti kalau kau sukses pulang ke rumah. Aku punya adik 2, jaraknya 13 tahun sama 15 tahun. Jadi mau bilang kamu pulang sayangilah adik-adikmu, jadi tulang punggung ya bisa ibaratnya untuk adik-adik, untuk keluarga gitu. Jadi cari modal-modal sebanyak-banyaknya di perantauan gitu. Jadi makanya itu mungkin yang mendorong aku untuk berambisi dan juga ingin mencoba banyak hal di dunia perkuliahan ini gitu. Dari project dosen, dari di luar intern gitu, sempat di Bappenas juga, sempat belajar yang lain-lain juga. Ya jadi begitulah, mungkin tidak terlalu bagus manajemen waktunya karena tidur aktif di kehidupan hampir 1 kali 24 jam. Jadi jangan ditiru gitu ya. Mungkin dari Wagio mungkin lebih baik, karena dia sering banget kayak aku butuh istirahat dulu Wak gitu. Ya, betul. Berapa jam nanti baru aku bisa aktif lagi. Nah, mungkin lebih bagus Wagio cara manajemen waktunya. Kalau aku sih sepakat dengan pandangan teman-teman SBM ya, cuman aku pengen menambahin teknik dariku ya. Teknik dariku adalah skala prioritas dan urgensitas kalau aku bilang untuk membahas tentang manajemen waktu ya. Karena walaupun kita menskala prioritaskan kuliah nomor 1, organisasi nomor 2, tetap ada yang namanya urgensitas. Misalnya nih, teman-teman bisa mengerjakan tugas ini besok. Sebenarnya bisa besok, tetapi organisasi ini harus dieksekusi hari ini. Pasti teman-teman milih organisasi kan? Nah betul. Jadi setelah skala prioritas, untuk manajemen waktu itu sendiri adalah urgensitas. Kalau kata Alfi tadi, aku orangnya kalau misalnya udah bekerja berat, aku izin istirahat ya, berarti sudah urgent untukku untuk istirahat. Walaupun ada skala prioritasku yang pegang, misalnya kuliah aku udah gak sanggup lagi untuk ngerjain, aku milih istirahat aja. Untuk tugas kuliahnya lihat besok gimana selesai atau enggak gitu. Jadi untuk aku sih, untuk teman-teman silakan nanti editor diketik Giovanni 2022 untuk manajemen waktu skala prioritas X urgensitas. Asik, gokil. Baik emang lain. Oke, kita lanjut aja nih ke pertanyaan selanjutnya. Pengalaman apa yang sangat berkesan untuk Ketua Umum dan Wakil Ketua Umum Humanistik, dan begitu juga dari sahabat Biru Muda Humanistik selama berada di Rumah Biru? Kalau ngomongin paling berkesannya sih banyak ya. Tapi kalau ditanya paling berarti satu ya harusnya ya. Kalau ditanya paling berkesan adalah, kalau aku rangkum secara keseluruhan, mungkin kalau yang paling berkesan adalah jadi ketua himpunan. Tapi sebenarnya yang paling berkesan itu adalah menyadari bahwa banyak orang yang support dan menyayangi selama berproses di humanistik dan di VIA. Itu paling berkesan. Jadi selama 4 tahun mungkin people come and go ya. Ada yang sudah lulus, kakak-kakaknya lulus, ada orang baru datang, ada adiknya datang. Mungkin juga tidak jarang terjadi konflik gitu ya. Berapa kali renggang, raket lagi, renggang, terus dekat lagi, dan di akhir mencoba dekat lagi gitu kan ya. Mungkin cukup berkesan. Ternyata selama 4 tahun berproses banyak banget yang sayang, banyak banget yang support
dengan cara masing-masing. Terima kasih banyak sih. Aku sekaligus di podcast ini mengucapkan terima kasih banyak buat selama ini yang udah sayang sama aku, yang udah mau support aku. Terima kasih. Apalagi yang paling berkesan lagi adalah wakil ketua himpunan aku ajak jadi wakil ketua himpunan, aku telepon kan, dia lagi di Sumatera di Sigalang gitu. Sebenarnya aku lost kontak sama Wagyu ini selama setahun gitu kan, karena dia cukup menghilangkan diri ya selama COVID bersama ibu bapaknya di kampung gitu, membantu orang tuanya. So aku waktu jadi wakil ketua himpunan, aku ingat aku dulu pernah berproses dan berjuang bareng sama seseorang. Dia tahu tentang bagaimana aku seutuhnya, baik buruknya gitu, dan dia bisa mendampingi. So aku coba telepon. Wah, biar aku cerita gitu ya, biar kalian cerita ya. Pokoknya itu adalah pengalaman paling menarik selama ini, karena itu cukup aneh tapi itu nyata gitu. Dan itu sih menurut aku berasa disayang dan dikasihi, disupport sama banyak orang tuh rasanya berkesan banget gitu. Nah, mungkin karena Wagyu tadi udah mau cerita gitu ya, mungkin bisa langsung ke Syakira mungkin ya. Ya, Coba Syakira. Oke. Mungkin pengalaman paling berkesan bener-bener baru-baru ini nih, kemarin banget gitu. Apa tuh? Push 6.0. Push 6.0. Jadi kan Push 6.0 itu bisa dibilang proker terakhir dari Humas ya, Humas internal khususnya, karena aku dari Humas internal. Dan jujur lumayan dikasih tanggung jawab yang besar, megang di divisi acara bareng sama Kak Aya, Kak Vivi, sama SBM-nya ada namanya Fitri. Nah, di situ jujur jadi banyak banget ngambil pengalaman, nyari sponsor segala macam, terus bikin kayak nentuin gestar juga, terus ada rabes dan lain sebagainya. Nah, untuk di hari hanya itu yang paling berkesan kalau menurut aku, karena aku dikasih dikasih tanggung jawab yang besar banget, jadi stage manager. Jadi aku itu timekeeper, terus briefing sama MC dan beberapa gestar-gestarnya juga. Di sana jujur cukup hektik, cukup capek juga karena full day, dan kayak ya bisa dibilang kurang bisa ngobrol lah sama teman-teman yang nonton juga karena aku sibuk di backstage. Tapi itu jujur bener-bener pengalaman yang paling berkesan, karena itu salah satu pertama kali aku menjadi stage manager itu sih. Asik. Tangan ya. Mungkin kalau Bang Ucup Synchronize nonton ada rekomendasi orang ya. boleh siap. Tapi karena dilempar ke Syakira, kita lanjutkan. Oke. Gimana? Jadi ini berkesan. Ini kita kembali ke sendu-senduan nih. Waktu itu. Jadi pengalaman berkesan yang selama di humanistik adalah ketika diajak menjadi wakil ketua humanistik. Sekalian lucu ya, maksudnya aku sedang ada di kampung, kalau orang Sidigalang. Jadi posisi sedang di kampung, sudah menghilang, dalam tanda kutip menghilang di radar organisasi himpunan humanistik lah selama setahun, dengan tujuan ingin menikmati kehidupan di kampung lah. Karena alasanku pulang juga karena sudah capek di Malang dengan segala mungkin program kerja, ada juga kemarin bantu dosen berproyek ya, jadi udah capek, jadi ya pengen balik dulu dan meninggalkan semuanya gitu. Jadi tiba-tiba di Januari tanggal 11 Januari bertemu. Nah, itu Alfi telepon. Halo Wak gitu. Halo apa? Jadi gini, ini kalimatnya. Kamu mau gak jadi partnerku? Aku nanya, departemen apa? Ya kan? Jadi wakilku gitu. Jadi wakilku kata gitu kan. Oh, jadi wakil. Oh ya udah ya. Sesimpel itu. Kurang dari semenit. Yang lain tuh kalau teman-teman PH mungkin agak perlu pendekatan ya, kayak oh ya aku butuh waktu dulu ya. Nanti aku kasih kabar besok, atau aku kasih kabar minggu depannya, aku izin orang tua aku dulu. Aku izin ini. Dia enggak. Kamu mau jadi abisannya? Jadi departemen apa? Enggak. Jadi wakil ketua himpunan. Oh iya udah. Oh iya, udah mau. Aku harus ke Malang kapan? Gitu dia. Pertanyaan kedua, aku harus ke Malang kapan? Tanggal 12 ya. Tanggal 12, 2 hari setelah di calling ya. Ya, jadi langsung berangkat dan berproses hingga saat ini bersama teman-teman SBM. Itu sih pengalaman yang paling berkesan dan lucu dan gokil lah gitu. Teman-teman mungkin tepuk tangan dulu ya. Untuk jawaban tempat itu
udah menyelamatkan selama 1 periode ini. Simple ya orangnya. Simpel. Kurang mikir sih ya. Kayak yaudah oke. Tapi nggak nyesel kan? Enggak lah, karena balik ke awal humanistik itu adalah rumah kita, wadah kita gitu. Asik. Mungkin Parah lagi. ada orang jauh lagi Bi yang kemungkinan mengalami hal yang sama nanti. Boleh coba ditanya dulu Untuk gimana Bray? sekarang pengalaman paling berkesan tapi beda ya sama kakak sama adik kita. Itu yang paling berkesan menurut aku. Danusan jualan risol ya. Seru itu pertama sih Geng-geng Risol Mayu ini. Risolnya kakak. untuk Kak Naomi dari Sekitarus. Itu sih pengalaman dari gerbang teknik jalan bawa risol. Nawarin ke teman-teman. Emang hal sepele ya, tapi emang jadi pengalaman yang baik ya. Kemudian selain itu jadi MC waktu di sini. Itu emang sih ruang lingkupnya masih humanistik ya SBM, tapi menurutku itu jadi pengalaman yang terbaik sih selama di perkuliahan nanti. Itu aja sih Kak. Asik, kita beri tepuk tangan untuk perjuangannya jualan risol aja. Risolnya kakak. 4.000. Makasih untuk Humanistik udah mau nerima aku sebagai sahabat biru muda dan memberikan kesempatan untuk aku berproses di Humanistik selama 3 bulan ini. Semoga kedepannya bisa bekerja sama lagi. Terima kasih untuk Humanistik udah nerima aku sebagai bagian dari Humanistik. Tentunya kan semangat untuk para staf Humanistik dan juga keluarga besar Humanistik. Tetap semangat dan selalu melakukan yang terbaik. Terima kasih. Untuk 1 tahun pengabdian yang telah tercipta dan untuk 1 tahun sejarah yang telah terukir, tetaplah berjuang dan mengabdi humanistikku. With love, Giovanni Sigalingging. Pengabdian dan perjuangan harus terus dilanjutkan. Tiap orang ada masanya dan tiap masa ada orangnya. Pohon yang ditanam tidak tiba-tiba tumbuh menjadi besar. Teruskan perjuangan dan pengabdian humanistik bagi mahasiswa jurusan Administrasi Publik, Prodi dan jurusan Administrasi Publik dan Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya. Biru Muda Republik, Biru Muda Humanistik.